Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sultan Rafiq Noval dari kelas PPS 4D nomor NIM 20523160. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional mata kuliah ekonomi makro. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Konsep dari pendapatan nasional yaitu PI, DI, GDP, GNP, NNP, dan NNI. Pengertian GDP yaitu Gross Domestic Product atau disebut juga produk domestik bruto adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. GDP sama dengan produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Selanjutnya GNP. GNP yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumus dari GNP yaitu GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Selanjutnya, pengertian dari NNP. NNP yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang. NNI. Pengertian dari NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentukan harga pasar, tetapi tidak termasuk dengan biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, biaya masuk, dan cukai. Rumus dari NNI adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang selanjutnya, pengertian PI. PI merupakan pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus dari PI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. DI yaitu pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misal pajak penghasilan. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pola keterkaitan GNP sama dengan pendapatan WNI dan pendapatan DN. Yang selanjutnya, pendapatan WNI di LN di luar negeri, pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi GNP dikurangi depresiasi atau depresiasi plus barang pengganti modal sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pendapatan nasional neto PNN
Laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan nasional, kurangi pajak perseorangan, ditambah pembayaran transfer payment. Personal income, pajak langsung, dikurangi disposable income. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Yang kelima, sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang ketujuh, kemakmuran pertumbuhan merupakan negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara. Dapat membantu keberlangsungan pemerintah. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 5. Yang pertama, kualitas SDM, keadaan alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan. Yang terakhir, kesejahteraan masyarakat. Negara yang memiliki pendapatan nasional tertinggi di dunia. Yang pertama, Luxembourg sebesar 26.321 US dollar atau setara 377 juta rupiah. Uni Emirat Arab sebesar 24.292 US dollar atau setara 348 juta rupiah. Norwegia sebesar 22.684 US dollar atau setara 325 juta. Swiss sebesar 21.490 ribu dolar atau setara dengan 307 juta rupiah. Amerika Serikat sebesar 19.306 US dollar atau setara 276 juta. Yang keenam, Kanada sebesar 18.652 US dollar atau setara 267 juta. Yang ketujuh, Austria sebesar 18.405 US dollar atau setara 263 juta rupiah. Swedia sebesar 17.625 US dollar atau setara 252 juta rupiah. Denmark sebesar 17.432 atau setara 249 juta rupiah. Yang terakhir, Belanda sebesar 17.156 US dollar atau setara 245 juta rupiah. Pendekatan pendapatan. Yang pertama, dari faktor produksi, penerimaan, dan simbol. Kalau dari faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Penerimaan sewa, upah atau gaji, bunga, dan profit. Simbol, rent, wage, interest, dan profit. Pendekatan pengeluaran, rumah tangga, pengeluaran, simbol. Konsumen, konsumsi, pemerintah, perusahaan, luar negeri. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.